Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Nama gue Rafa Arfiandanu, di mana gue selalu upload satu video dalam setiap minggunya. Dan semua video gue berhubungan tentang buku-buku yang sudah gue baca dan juga gue mendokumentasikan hidup gue di channel YouTube ini. So, bagi kalian yang tertarik, kalian bisa pantengin channel ini. Jadi di video kali ini gue mau memberikan kepada kalian beberapa tips untuk menghentikan kebiasaan buruk yang biasa kalian lakukan. Gue mengambil sumbernya dari buku Atomic Habits karya James Clear. Oh iya, gue juga udah bikin video tentang cara membangun habit yang baik. Kalau lo mau nonton, lo bisa cek video sebelum yang ini ya. Sama kayak di cara membangun habit yang baik, di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa ada 4 kunci untuk menghentikan kebiasaan yang buruk. Yang pertama itu make it invisible atau membuatnya tidak terlihat. Yang kedua itu make it unattractive atau membuatnya tidak menarik. Yang ketiga itu make it difficult atau membuatnya lebih sulit. Yang keempat itu adalah membuatnya unsatisfying atau membuatnya tidak memiliki kepuasan ketika sedang melakukan atau setelah melakukan hal tersebut. Jadi, 4 kunci tersebut adalah 4 kunci yang disebutkan oleh James Clear dalam bukunya Atomic Habits untuk menghentikan suatu kebiasaan buruk. Kunci yang pertama atau make it invisible atau membuatnya tidak terlihat. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan membuatnya tidak terlihat? Jadi, yang dimaksud adalah kalian harus bisa menghilangkan benda-benda atau hal-hal yang dapat membuat kalian terpacu atau mendapatkan isyarat untuk melakukan hal-hal buruk yang biasa kalian lakukan. Jadi intinya kalian harus bisa hilangin hal-hal yang membuat kalian terdistraksi atau membuat kalian terpacu untuk melakukan hal-hal buruk yang sering kalian lakukan, menghilang dari lingkungan yang biasa kalian tempatin. Misalnya nih, kalian sering banget terdistraksi sama notifikasi yang ada di HP kalian, entah itu chat atau hal-hal lain yang muncul dari notifikasi HP kalian. Dan hal tersebut dapat membuat kalian langsung pegang HP untuk balas chat atau melakukan hal lainnya yang mungkin akan membuat kalian keterusan pegang HP dan membuat kalian lupa atau mengabaikan dengan pekerjaan yang sedang kalian lakukan saat ini. Kalian akan otomatis buka IG, buka TikTok, buka YouTube, dan lain-lainnya yang membuat kalian keterusan dan lupa akan hal yang akan kalian kerjakan atau sedang kalian kerjakan. Jadi penerapan untuk kunci pertama, kalian bisa aja uh, mematikan notifikasi yang ada di HP kalian, atau kalian bisa nyalain mode jangan ganggu di HP kalian sehingga kalian membuat insting kalian yang biasa terpacu karena ada notifikasi itu menghilang dan notifikasi itu tidak muncul yang membuat kalian dapat terdistraksi. Yang kedua, make it unattractive atau membuatnya tidak menarik. Singkatnya gini, kalian harus bisa membuat habit yang kalian sering lakukan atau habit buruk yang sering kalian lakukan tampak tidak menarik. Menurut James Clear di bukunya Atomic Habits, kalian bisa melakukan atau menerapkan kunci kedua dengan beberapa cara. Salah satunya adalah kalian bisa meng-highlight hal-hal bermanfaat yang dapat kalian lakukan untuk menggantikan hal buruk atau kebiasaan buruk yang biasa kalian lakukan. Atau kalian dapat meng-highlight bahaya dari melakukan hal buruk yang biasa kalian lakukan. Mungkin dengan begitu kalian akan memberikan isyarat bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak bermanfaat dan membuang waktu, dan kalian dapat keluar dari habit tersebut atau habit yang membuang waktu atau tidak berguna. Jadi ketika kalian sudah tahu akibat dari melakukan hal buruk yang biasa kalian lakukan, mungkin kalian akan langsung secara otomatis keluar atau berhenti dari melakukan habit tersebut. Kunci ketiga atau make it difficult atau membuatnya sulit. Jadi untuk melakukan atau menerapkan kunci ketiga, kalian harus dapat membuat habit buruk yang biasa kalian lakukan tampak lebih sulit dilakukan dari yang biasanya. Kalian dapat membuang atau menghapus aplikasi yang dapat membuat kalian buang waktu misalnya, atau kalian juga dapat membuang atau menyimpan barang atau hal-hal yang membuat kalian buang waktu atau menjadi lebih tidak produktif ke tempat yang sulit dijangkau, dan juga kalian dapat melakukan hal-hal lain semacam itu. Atau kalian juga dapat membuat akses menuju habit buruk yang biasa kalian lakukan menjadi lebih sulit. Misalnya kalian bisa mengunci aplikasi-aplikasi yang biasanya kalian gunakan yang membuat kalian terdistraksi, atau kalian dapat minta bantuan seseorang tepatnya untuk mengubah kata sandi sosial media atau HP kalian sehingga kalian akan malas
untuk mengakses hal-hal buruk atau habit buruk yang biasa kalian lakukan ketika sudah memegang HP atau menggunakan sosial media. Atau kalian dapat memperbarui lingkungan kalian menjadi tempat yang dimana kalian akan sulit untuk melakukan habit buruk yang biasanya kalian lakukan. Atau kalian dapat bergabung dengan lingkungan yang dimana habit yang kalian sering lakukan, habit buruk yang sering kalian lakukan menjadi suatu hal yang tidak pernah dilakukan di lingkungan tersebut. Dengan begitu kalian akan menjadi lebih terbiasa dengan hal tersebut, sehingga kalian akan terbiasa untuk meninggalkan habit buruk yang biasa kalian lakukan. Kunci keempat yaitu make it unsatisfying atau membuatnya tidak memiliki kepuasan saat melakukannya. Mungkin melakukan habit buruk yang biasanya kita lakukan terasa menyenangkan dan memiliki rasa puas di dalamnya, tapi menurut James Clear di dalam bukunya, kita dapat menghilangkan atau menyembunyikan rasa puas hal dari melakukan kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan. Caranya adalah kita bisa meminta bantuan orang-orang terdekat kita untuk selalu mengawasi kegiatan yang kita lakukan, dan selalu minta untuk diperingati untuk tidak melakukan habit buruk yang biasa kita lakukan. Kalau kita sering banget dikasih tahu untuk tidak melakukan suatu kegiatan, pasti kita akan kesel, marah, dan gedek gara-gara kita selalu diperingati, dan kita akan malas untuk melakukan hal tersebut. Atau kita dapat membangun atau membuat suatu janji dengan diri sendiri atau orang lain, yang dimana ketika kita melakukan habit buruk yang biasa kita lakukan, kita akan menjadi rugi. Misalnya gue secara pribadi menerapkan ke diri gue sendiri, kalau gue nggak bisa bangun pagi untuk sholat subuh, gue nggak boleh main HP seharian, dan gue hanya bisa mengakses WA, dan itu sangat bekerja bagi gue sendiri. Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Nama gue Rafa Arviandanu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.